Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita atau pekerjaan kita, hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kesehatan yang Kau berikan untuk kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, izinkan kami mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan kita pagi ini tertulis pada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita untuk kemuliaan-Nya. Maukah kita memberi diri untuk dibentuknya menjadi pribadi yang dilayakkan sebagai anggota kerajaan Allah yang kudus dan berkenan di hadapannya? Maukah kita melayaninya sebagai batu hidup untuk membangun bait Allah? Tuhan ingin membangun bait Allah yang baru, yaitu gerejanya secara universal, yang tidak merupakan bangunan fisik yang dibuat manusia, melainkan bangunan yang disusun dari orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dari tulisan Paulus kita dapat mempelajari beberapa hal. Pertama, gereja adalah bangunan yang rapi tersusun dari orang-orang percaya. Gereja dirancang oleh Tuhan Yesus sebagai batu-batu yang disusun secara rapi olehnya. Hal ini menunjuk Tuhan punya kepentingan untuk membentuk hidup kita sesuai rencana dan kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita harus menyediakan diri dengan segenap hati dan jiwa kita menerima pembentukan dari Tuhan, dengan respon yang harus mau belajar taat mengenakan kehendak Tuhan setiap hari khususnya. Yang kedua, gereja adalah bait Allah, tempat kudus bagi Tuhan. Karena itu, sebagai imamat yang rajani, kita harus senantiasa mempersembahkan diri kita melalui hati dan bibir kita, yang dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus mempersiapkan kita terlebih dahulu supaya layak menjadi bagian dari gereja rohaninya. Kita harus mau dibentuk sesukanya tanpa mengeluh. Segala kesulitan hidup merupakan bagian dari pembentukan yang dilakukan oleh Allah agar kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dan saat membangun gereja rohani ini selesai, maka saat itu juga Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang percaya, membawanya ke tempat di mana Ia ada orang percaya dan bersama Dia hidup dengan berkesenangan. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, model manusia yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah adalah model manusia yang selalu mengenakan karakter Tuhan Yesus Kristus, menyadari, tahu diri, dan selalu berjalan dan mau diubah oleh firman Tuhan. Mengabaikan Tuhan artinya seseorang lebih banyak mengutamakan kepentingan kesenangan diri sendiri, seperti memburu gelar demi nilai tinggi di hadapan sesama, memburu kekuasaan, memburu kehormatan, dan
yang lain. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin membentuk di dalam diri kita dan membangun kita menjadi gereja. Gereja bukan hanya gedungnya, tetapi gereja adalah diri kita sendiri. Biarkan Roh Kudus yang menjadi penuntun kita. Biarkan Roh Kudus membentuk kita, membangun kita menjadi tempat yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, hendaklah hari ini kita ingin dibangun dan dijadikan Tuhan menjadi bagian yang terbaik pada Tuhan, dan apapun yang akan kita laksanakan pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang menyertai kita dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Jadikanlah firman-Mu yang membangun karakter hidup kami agar kami senantiasa melakukan firman-Mu, dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat menjadi bangunan yang kokoh, iman kami yang kuat, menjadi gereja-gereja yang menyebarkan firman Tuhan. Dan apapun yang akan kami laksanakan pada hari ini, Engkau berkati kami. Engkau jadikan pekerjaan kami pada hari ini, pelayanan kami pada hari ini menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.